Wa ammal ikrah, adapun terpaksa, ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man kafara billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, mim ba'di imanihi, setelah keimanannya. Jadi tadinya dia beriman, kemudian dia kufur. Maka kemudian Allah menyebutkan illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, dan hatinya masih tenang, masih dalam keimanan. Walakin, akan tetapi, man syaraha bil kufri, barang siapa yang kufur dengan lapang dada, sodron. Jadi man syaraha bil kufri sodron, orang yang kufur dalam keadaan lapang dada, artinya tidak ada yang memaksa, tidak ada kesempitan, dia sengaja kufur, tidak ada paksaan. Fa'alaihim ghadabum minallah, maka bagi mereka adalah murka dari Allah. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang besar, siksa yang pedih. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala senada dengan hadis Nabi tadi yang disebutkan oleh sejumlah ulama bahwasanya hadis ini adalah dhaif, tetapi maknanya ternyata sahih, maknanya benar sesuai dengan surah An-Nahl ayat 106. Dalam surah An-Nahl ayat 106, kalau ada orang yang kufur sementara hatinya masih beriman karena dipaksa. Jadi ada orang yang kufur tetapi hatinya masih beriman. Kenapa kok ucapannya kufur? Karena dipaksa. Karena di zaman Nabi, kita masih ingat dulu ada keluarga Yasir itu yang siksa, ditarik pakai kuda sampai mereka meninggal dunia, dan banyak sahabat lain yang mereka ketika memegang teguh ahad, dia mengucapkan lafaz bahwasanya Allah itu Maha Tunggal Maha Esa, maka mereka ada yang jemur di tengah terik mentari, ditindih dengan batu, ada yang disundut dengan besi panas, ada yang mereka sampai meninggal dunia. Nah, tetapi di sini karena sudah tidak kuat menahan siksa, maka sahabat ini ketika mengetahui ada keluarganya yang meninggal, maka dia tidak ingin nasibnya sama dengan keluarganya yang meninggal. Maka kemudian dia mengucapkan lafaz kekufuran, menyebut nama Tuhan-Tuhannya orang kafir, Tuhan-Tuhannya orang kafir Quraisy, semisal Lata, Uzza, dan seterusnya. Tetapi hatinya masih teguh dalam keimanan. Dia ucapkan itu semata-mata untuk menyelamatkan diri. Jadi semata-mata untuk menyelamatkan diri. Maka dalam hal ini termasuk perkara yang dimaafkan, karena qalbuhu mutmainnum bil iman, hatinya masih tenang dalam keimanan. Tetapi lain halnya kalau ada orang yang murtad atau mengucapkan kekufuran dalam keadaan syaraha bil kufri sadron, hatinya dalam keadaan dadanya dalam keadaan lapang, tidak ada yang memaksa, tidak di bawah ancaman, maka ghadabu minallah, Allah Subhanahu wa taala akan murka. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Jadi bagi mereka azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana Al-Qur'an mengatakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Barang siapa yang murtad dari agamanya lalu meninggal dalam keadaan kufur, maka disebutkan oleh Al-Qur'an, ulaika habitat a'maluhum, amal mereka batal. Bukan hanya sekedar batal, tapi ulaika ashabun nar, mereka termasuk penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kenapa? Karena murtad. Jadi disebutkan seperti itu kalau memang murtadnya tersebut atau meninggalkan Islam tersebut dalam keadaan sadar, dalam keadaan lapang, tidak di dalam bawah ancaman, atau hanya sekedar mencari bi'arati minat dunya, hanya sekedar mencari harta dunia. Maka penting bagi kita untuk menanamkan kepada putra-putri kita agar tidak meninggalkan akidahnya,
tidak meninggalkan Islamnya hanya karena pernikahan, hanya karena harta dunia, naudzubillahi min dzalik. Karena dalam Al-Qur'an sudah jelas, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain Islam, falay yuqbala minhu, maka tidak diterima amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Bapak dan saudara, lalu bagaimana kalau dipaksanya dalam perkara maksiat? Ketika farafa'allahu azza wa jalla, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat hukum kufur karena dipaksa, maka demikian pula kalau orang itu bermaksiat karena dipaksa. Kira-kira kufur sama maksiat dosanya tinggi mana? Lebih tinggi kufur. Jadi kafir itu dosanya lebih tinggi, bahkan paling tinggi. Atau kalau dibilang derajat, derajatnya paling rendah. Jadi dosanya paling besar itu kufur. Termasuk di sana ada kesyirikan dan seterusnya, kekufuran, itu setara. Maka kalau kemudian dipaksanya dunal kufri minal ma'asi, dipaksa bukan untuk kekafiran tapi dipaksa untuk maksiat, maka lebih-lebih lagi. Jika kufur saja dimaafkan, apalagi maksiat, dengan catatan dipaksa. Apa yang dimaksud dipaksa? Yang dimaksud dipaksa itu adalah orang yang memaksa wa huwa qadirun. Orang yang memaksa itu mampu untuk memaksa. Tapi kalau orang yang memaksa itu tidak mampu untuk memaksa, maka itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap. Misalnya ada anak kecil mengatakan, kalau ibu buka puasa, kalau tidak mau buka puasa, saya pukul. Padahal anak kecilnya itu sekali tabok itu sudah jatuh. Atau ketika mukul sekali pegang tangannya sudah tidak bisa. Maka ini namanya bukan dipaksa, karena anak tersebut tidak mampu memaksa. Jadi yang disebut dipaksa itu adalah yang memaksa memang mampu dan punya kuasa untuk memaksa. Kalau ada orang memerintahkan untuk melepas hijabnya, padahal dia tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk melepas dan tidak punya kuasa untuk itu, maka kalau kemudian kita melepasnya itu juga berdosa. Jadi misalnya ada ibu-ibu atau perempuan dia pakai jilbab, lalu ada tetangganya atau kawannya bilang lepaslah jilbabmu. Kalau tidak dilepas gimana? Dia bilang kamu akan tahu akibatnya. Cuma bilang begitu, padahal dia tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk memaksa. Bosnya bukan, orang tuanya bukan, aparatur di situ juga bukan, dan tidak dikenal sebagai orang yang menyeramkan di situ. Maka ini tidak termasuk dipaksa. Ini tidak termasuk dipaksa, karena orang yang memaksa itu tidak mampu atau tidak punya kuasa untuk memaksa.